Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa program sarjana ilmu komunikasi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah topik pembahasan pada mata kuliah komunikasi lintas budaya, yaitu tentang nilai budaya. Ya, outline pembahasan kita kali ini adalah dimensi nilai budaya Hofstede ya. Ini sebagai tambahannya. Kenapa di sini tambahan? Jadi teman-teman kalau selama ini kita bahas tentang kayak individualis dan kolektivis gitu ya, terus kemudian konteks rendah, konteksnya dan sebagainya, itu sebetulnya adalah dimensi nilai Hofstede ini yang mencetuskan pertama kalinya itu. Dan ada beberapa yang belum terbahas gitu ya, yang selama ini kita bahas kan kayak power distance. Power distance itu jarak kekuasaan atau juga kayak konteks rendah, konteks tinggi, individualisme dan kolektivis. Nah, di dimensi budaya itu ada di Hofstede ini yang belum kita bahas, empat ini: uncertainty avoidance, yaitu penghindaran ketidakpastian; masculine atau feminine culture gitu ya, ada budaya maskulin dan budaya feminim; dan ada time perspective, ini orientasi tentang waktu, ada yang orientasi waktunya jangka pendek dan jangka panjang; dan juga ada indulgence dan restraint culture. Jadi nanti akan ada juga budaya yang terhadap gaya hidup, kesenangan gaya hidupnya diutamakan atau juga mengutamakan pengendalian hidup gitu. Nah, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah uncertainty avoidance. Ini adalah penghindaran ya, penghindaran ketidakpastian, ketidakjelasan. Ini adalah sebuah konsep dari Hofstede yang mengukur sejauh mana sebuah masyarakat dari suatu budaya mampu menerima ketidakpastian atau ambiguitas dalam situasi yang tidak diketahui atau tidak dapat diprediksi. Jadi begini teman-teman, dalam kehidupan kita selalu dihadapkan pada sebuah keadaan yang tidak pasti. Dan di dalam budaya-budaya tertentu ada dua jenis budaya dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Ada yang UA-nya tinggi ya, atau UA-nya rendah. UA-nya tinggi itu uncertainty avoidance-nya atau pencegahan, penghindaran terhadap ketidakpastiannya itu tinggi, dan ada yang penghindaran ketidakpastiannya rendah, yaitu yang low UA. Nah, dalam konteks ketidakpastian apa gitu ya, contoh kita baca dulu yang ini ya, biar lebih paham lagi. Negara dengan tingkat UA yang tinggi, yang pencegahan atau penghindaran ketidakpastiannya tinggi itu cenderung memiliki toleransi yang rendah terhadap resiko. Jadi mereka nggak mau ya ada resiko dan kejadian di pekerjaan atau di kehidupan sosial di masa mendatang, dan ketidakpastian. Resiko dan ketidakpastian tersebut adalah hal yang dihindari oleh negara dengan UA tinggi. Maka mereka mencegah sebagaimana caranya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, mereka mencoba untuk meminimalkan ketidakpastian tersebut ya melalui aturan atau prosedur yang kaku dan jelas, serta menunjukkan kecenderungan untuk menghindari situasi yang tidak terduga atau tak terduga. Jadi ini mereka itu selalu membuat aturan, prosedur, SOP dan sebagainya yang jelas, yang rigid, yang kaku, agar tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali, yang di luar keinginan gitu ya. Mereka tidak mau terjadi itu, harus semuanya itu sesuai dengan aturan, harus lancar, harus adem ayem, semua sesuai rencana sebagainya. Nah, negara-negara seperti itu tuh yang UA-nya ya tinggi. Nah, bagaimana dengan negara yang tingkat UA-nya rendah, yang penghindaran ketidakpastiannya itu rendah? Itu cenderung orang-orang di negara tersebut tuh suka terhadap resiko, lebih inovatif dan lebih terbuka terhadap perubahan. Jadi nggak apa-apa nanti di tengah-tengah ada tiba-tiba sesuatu yang tidak diinginkan, itu sebuah challenge, sebuah resiko, lebih inovatif dan sebagainya. Jadi tidak ada SOP yang jelas dalam pekerjaan, dalam kehidupan apapun sehari-hari, itu tidak ada norma-norma yang mengatur, berjalan saja gitu ya, tidak ada SOP, tidak ada template dan sebagainya. Jadi mereka lebih suka sesuatu mengalir, dan nanti kalau ada resiko mereka lebih terbuka, lebih kayak siap dengan resiko tersebut, dalam artian siap bukan sudah disiapkan solusinya, tapi akan biasa saja terbuka terhadap resiko tersebut, dan lebih juga mentolerir adanya perubahan di tengah-tengah atau di dalam dinamika pekerjaan sebagainya. Nah, agar lebih paham lagi kita lihat contohnya ya. Contoh-contoh negara dengan UA-nya tinggi nih ada Jepang. Jepang tuh memiliki budaya kerja yang sangat terikat dengan hierarki. Hierarki itu adalah sebuah peraturan yang mengatur bagaimana cara berkomunikasi, bersikap dan sebagainya. Jadi nanti ada siapa yang paling atas, ke bawahnya lagi sampai yang paling bawah. Nah, sehingga keputusan-keputusan itu harus diatur oleh atasan yang lebih senior. Nah, mereka juga cenderung meminimalkan resiko dan mencari kepastian dan menghindari situasi yang tak terduga. Jadi dalam pekerjaan mereka tuh selalu ada SOP ya, agar SOP itu diterapkan dalam setiap eksekusi keputusan ya. Misalkan dalam menentukan sebuah keputusan bisnis dan sebagainya dalam perusahaan, itu juga harus selalu dilakukan tiap hari, harus sesuai prosedur. Misalkan kalau misalkan alur komunikasi saat membuat kebijakan, saat ada inovasi, itu nggak bisa langsung direalisasikan. Nah, mereka tuh untuk menghindari resiko yang terjadi lebih besar, katanya tuh akan ada resiko kalau tidak dikonsultasikan dulu dengan atasan. Jadi mereka harus konsultasi dulu dengan senior, nanti seniornya mungkin memvalidasi, meng-cross check, memverifikasi apakah inovasi tersebut baik atau tidak, nanti baru di tahap selanjutnya itu ada direalisasikan. Nah, maka resiko yang muncul tuh akan lebih sedikit karena kan senior turun tangan. Ada SOP-nya dalam setiap perilaku gitu ya.
Nah, kalau di negara-negara UA-nya rendah, contohnya Amerika Serikat tuh sering kayak mengedepankan inovasi dan kreativitas dan menciptakan budaya kerja yang lebih fleksibel, adaptif terhadap perubahan. Mereka juga cenderung lebih memperhatikan kebebasan dan fleksibilitas dalam bekerja dan lebih terbuka terhadap perbedaan pandangan dan gaya kerja yang berbeda. Atasannya tuh di perusahaan di Amerika, contoh di sini ya di startup, lebih mempersilahkan silakan kalian membuat inovasi seliar mungkin apapun itu secara kreatif dan sebagainya, ya, menciptakan budaya kerja yang fleksibel, tidak ada SOP yang harus pagi-pagi misalkan apel, ada berdoa dan sebagainya, ada yel ya sebenarnya langsung saja mengalir dan mereka suka kepada perubahan gitu. Kalau ada perubahan nanti mereka akan cepat menyesuaikannya. Nah biasanya kalau di negara yang ketidakpastinya tinggi, yang kayak Jepang tadi, kalau ada perubahan di pasar atau di lapangan, mereka cenderung hati-hati gitu, kayak lebih kayak mempertimbangkan apakah kita ikut perubahan tersebut atau tidak, karena mereka menduga bahwa ada risiko besar di sana. Kalau kita langsung berubah haluan bisnisnya, berubah haluan pasar, mereka akan takut negara dengan UAE tinggi tadi. Nah sedangkan negara yang UAE rendah itu kalau ada perubahan langsung ikut, misalkan kalau ada misalkan perubahan zaman, perubahan selera pasar dan sebagainya, mereka akan fleksibel dan bekerja lebih terbuka ya pada perbedaan situasi yang ada, yang perubahan tersebut, atau juga perbedaan pandangan dan gaya kerja yang berbeda. Bervariasi orang-orang dalam pekerjaan juga terbuka, tidak ada senioritas dan junioritas. Kemudian kita lihat nih di sini ada data dari Hofstede yang pernah melakukan penelitian budaya selama puluhan tahun. Itu bahwa negara yang di peringkat 1, yang nilainya 1, yang besar ya, yang semakin kecil rankingnya, ranking 1, 2 dan sebagainya, berarti dia dianggap sebagai negara yang dengan penghindaran ketidakpastiannya tinggi. Mereka tidak suka dengan resiko, tidak suka dengan sesuatu yang tidak terduga. Mereka selalu menerapkan SOP gitu ya, senioritas dan norma, nilai, template kegiatan dan sebagainya itu harus sesuai dengan prosedur. Itu yang pertama adalah Yunani, kemudian ada Portugal, ketiga Guatemala, Uruguay, Belgia, ya Jepang itu ada di posisi 7. Kita lihat negara-negara yang uncertainty avoidance-nya rendah, ternyata ada negara-negara ya. Di sini ada Amerika di 43, ada Filipina, gitu, Hong Kong, Swedia, Denmark, Singapura bahkan dia posisi yang paling rendah, hebat ya. Berarti mereka lebih siap terhadap perubahan. Negara-negara Singapura itu lebih cepat menyesuaikan dengan ketidakpastian, dengan resiko dan sebagainya. Kita lihat contoh kasus COVID-19. Teman-teman, kita lihat dari penanganan COVID-19 itu paling cepat Singapura. Mereka lebih siap terhadap resiko, ketidakpastian dan sebagainya. Mereka lebih siap terhadap tantangan. Maka terbukti ya riset ini bahwa Singapura itu menempatkan posisi paling rendah avoidance-nya. Mereka lebih siap. Semakin rendah penghindaran ketidakpastiannya, mereka semakin siap terhadap resiko gitu. Logikanya gitu ya. Kalau semakin tinggi avoidance uncertainty-nya atau uncertainty avoidance-nya, mereka nggak siap terhadap resiko gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang masculine atau feminine culture. Jadi ini ada budaya negara-negara di seluruh dunia itu dibedakan apakah negara tersebut masuk kepada masyarakat yang melaksanakan atau sebagian besar dari warganya atau masyarakat itu sebagai kebudayaan maskulin atau feminim. Kita lihat apa yang membedakannya. Kalau kebudayaan maskulin itu rata-rata masyarakat sebuah negara tersebut itu menghargai nilai prestasi kerja dan ketegasan. Jadi yang lebih diutamakan tuh kerja, prestasi kerja, status gitu ya, kayak prestasi pencapaian ya, dan ketegasan. Ketegasan dalam hal ini itu tuh dianggap sebagai sesuai dengan karakteristik laki-laki yang tegas, berambisi dan berani bersaing. Jadi orang-orang di sini tuh harus kerja, berambisi, berani bersaing dengan orang-orang. Kalau kamu capable, kamu akan hidup, kalau tidak kamu akan tersisih gitu ya. Nah, contoh negara-negara yang memiliki budaya maskulin itu adalah Jepang. Di sana tuh tingkat kompetitif pekerjaan tuh sangat sangat tinggi. Jadi sangat kompetitif banget. Kayak di Korea Selatan juga mereka negara maskulin. Kalau kamu tidak kompeten, kamu akan tersisih, tidak bisa bekerja, kamu akan menjadi pengangguran. Maka jenis kelamin pun akan berpengaruh. Selain tadi di poin pekerjaannya, banyak laki-laki yang bekerja, yang mengadu kemampuan dan sebagainya. Tetapi dari jenis kelamin pun di negara yang maskulin itu lebih diunggulkan laki-laki, karena laki-laki itu dianggap sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan absolut dan sebagai penerus nama keluarga. Jadi laki-laki pun dianggap sebagai yang paling dominan. Sementara di negara-negara dengan kebudayaan feminin itu memiliki nilai penurut dan mendukung kehidupan sosial, di mana lebih menghargai sesama dan simpati kepada orang yang kekurangan. Yang di sini adalah diutamakan keseimbangan ya teman-teman antara jenis kelamin dan menerima pola asuh antara perempuan laki-laki dan lebih fokus terhadap kualitas hidup. Jadi contoh dari negara ini itu adalah dalam realisasinya ya, maksudnya contoh realisasinya itu mereka itu mementingkan kualitas hidup, bukan untuk materi atau pekerjaan bersaing, berambisi ya, tidak gila bekerja, tidak hard worker, tidak, mereka itu tidak workaholic, tidak, mereka tuh yang penting kerja sekerja-kerjanya, misalkan nanti banyak menikmati kualitas hidup. Contohnya gini, di negara-negara yang ini saya sebutkan satu, misalkan di Perancis, mereka tuh mengutamakan kualitas hidup karena kerjanya itu misalkan
sampai jam 4 sore. Nah, di mana jam 4 sore itu mereka semua tutup, nggak ada lagi toko yang buka sampai malam dan sebagainya. Karena mereka akan mementingkan lebih ke keseimbangan dengan keseimbangan kehidupan dengan keluarga. Mereka akan pulang ke rumah, lebih menikmati quality time dengan orang-orang tersayang dan sebagainya. Nah, sementara di Jepang, misalnya Korea Selatan tuh 24 jam kehidupan, bekerja, misalkan tidak ada matinya, sampai pun ada yang tidur di kereta, di terminal, kecapean dan sebagainya, karena kerja dan kerja, seperti itu. Sementara kalau di negara-negara yang tadi saya sebutkan, contohnya di Prancis, itu lebih kayak kualitas hidup yang ditonjolkan, sehingga bekerja itu tidak selama 12 jam atau 8 jam, itu juga sangat ekstrim ya, atau rata-rata orang punya jam kerja yang sama, mungkin shift pagi sampai siang saja, tidak ada yang shift malam atau shift 24 jam yang malam sampai pagi, nggak ada, karena mereka mementingkan kualitas hidup. Ini ada sebuah data dari penelitian Howard Upstead juga, bahwa Jepang ini memiliki uh, presentasi atau ranking pertama sebagai negara maskulin ya. Dia sangat kompetitif sekali. Bagi Anda yang tinggal di Jepang, wah itu sangat tersiksa sepertinya kalau Anda orang-orang yang suka menikmati kualitas hidup, healing, lebih banyak healing kerjanya, mungkin beberapa hari healingnya beberapa hari gitu ya. Selalu ada healing di setiap minggu, Anda tidak cocok di Jepang. Tapi Anda lebih cocok kayak tinggal di Swedia nih ya, di nomor 53, ada di Norwegia, di Belanda, Denmark, di Finlandia gitu. Nah, ini negara-negara ini yang lebih mementingkan kualitas hidup, tidak untuk berkompetitif atau bersaing. Dan juga kalau ngomongin gender, lebih dihargai, kayak perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan. Kalau kamu capable sebagai perempuan, akan digaji sama gitu ya. Kita lihat tidak ada. South Korea ternyata di sini 41 ya. Ya entahlah bagaimana, tapi South Korea ini riset puluhan tahun yang lalu sebelum menjadi negara yang maju. Tapi sekarang Korea itu sudah menjadi negara maju di Asia, mungkin posisinya ada di 10 besar. Ini pendapat saya. Karena ini riset lama, riset sekian puluh tahun yang lalu, kalau tidak salah sekitar 30 tahun lalu atau mungkin 40 tahun lalu. Nah, kita lanjut kepada pembahasan dimensi yang ketiga. Di dimensi nilai Hofstede ini ada yang time perspective. Time perspective ini adalah ngomongin tentang bagaimana orang-orang di dalam budaya tersebut punya orientasi tentang jangka pendek atau jangka panjang. Orang yang orientasinya dengan short term atau jangka pendek itu tuh mengacu pada pola pemikiran bahwa perilaku mereka dalam kegiatan sehari-hari itu lebih berorientasi pada kepentingan dan kepuasan saat ini, dan masa depan itu bersifat relatif dekat. Jadi kayak seperti hari ini, minggu ini, bulan ini. Jadi yang dikatakan masa depan itu bagi orang-orang orientasinya yang short term ini atau yang jangka pendek tuh, yang kalau ngomong masa depan tuh ya hari besok, minggu besok, bulan besok, bukan 10 tahun ke depan. Jadi mereka nggak mikirin waktu terlalu panjang ke depan. Ya, maka mereka tuh cenderung mengejar kesenangan dan kepuasan secepat mungkin, lebih mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dalam waktu dekat ya. Misalkan kayak apapun tuh harus bisa cepat, harus bisa inovasi gitu ya. Sekarang, di masa sekarang gitu. Makanya negara-negara itu barat tuh berambisi dengan sainsnya, dengan penelitian itu bagaimana caranya bisa memperoleh sebuah keuntungan dalam waktu secepat-cepatnya, kesenangan dalam waktu secepat-cepatnya, singkat-singkatnya. Sementara dampak lainnya mereka lebih kayak tidak mempertimbangkan kerusakan alam dan sebagainya, apa yang terjadi sekian tahun ke depan, dalam artian 10 atau 20 tahun ke depan, apa yang terjadi dengan alam mereka tidak mengerti, bukan tidak mengerti, tidak mempertimbangkan itu. Makanya mereka lebih tidak peduli terhadap alam gitu ya. Nah, sementara orang-orang yang long term perspektif mengacu pada pola pemikiran yang perilaku yang orientasinya itu pada masa depan yang jauh. Bedanya itu masa depan konteks orang-orang di situ yang jauh, disebut masa depan tuh kayak 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau bahkan generasi selanjutnya 100 tahun kemudian. Nah, ini tuh individu itu cenderung mempertimbangkan akibat jangka panjang dari tindakan mereka. Mereka tuh misalkan kayak kalau kita memancing ikan terlalu banyak gitu ya di Jepang, akan nanti punah dan sebagainya gitu ya. Ada sustainability, kayak keberlangsungan ya, kemitraan yang bertahan lama itu maksudnya di sini tuh keberlangsungan, nanti ada kelanjutan lah, enggak, keberlanjutan tidak. Ya, mengambil tindakan yang bermanfaat bagi masa depan, tidak memotong tidak menebang pohon sembarangan misalkan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat di sini negara-negara yang berbudaya short term perspektif, orientasinya itu jangka pendek tuh ya negara-negara barat, banyaknya Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Amerika Serikat. Mereka lebih kayak ya sudah, yang penting meraup keuntungan, kesenangan sesingkat mungkin, ya masa depan mah nanti sajalah. Disebut masa depan pun bagi mereka adalah hari besok, lusa dan sebagainya. Ini juga ada kaitannya dengan perspektif bagaimana mereka memandang tentang kehidupan dan kematian. Mungkin mereka tidak melihat sesuatu yang setelah kehidupan itu ada kehidupan selanjutnya, tidak juga, karena mereka menikmati di masa sekarang aja. Nah, negara-negara yang memiliki budaya long term perspektif ini adalah Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Dan ini kalau dikaitkan kepada penghargaan mereka terhadap sejarah ataupun tradisi, yang short term ini tidak terlalu mengagungkan sejarah mereka di masa lalu ataupun tradisi leluhur mereka, karena mereka juga ya buat apa memikirkan yang sudah berlalu gitu. Masa depan pun juga mereka ya yang penting dijalanin saat ini aja gitu. Sementara kalau orang-orang yang dari negara-negara memiliki long term perspektif itu, mereka
sangat menghargai sejarah atau tradisi mereka di masa lalu, sehingga mereka berpikir kalau mereka sekarang ini adalah akibat dari sejarah di masa lalu. Dan begitupun ketika mereka melakukan sesuatu di hari ini akan berdampak kepada sejarah di masa depan generasi selanjutnya. Begitu. Kemudian ini yang terakhir ya teman-teman, ada indulgence dan restraint culture. Ini tuh kayak ngomongin bagaimana kepuasan itu dalam menikmati kehidupan itu dilakukan dalam dua budaya ini. Kalau yang indulgent culture itu adalah budaya yang mengutamakan kebebasan berekspresi, kesenangan, dan kebebasan individu. Orang-orang yang hidup dalam budaya ini cenderung lebih terbuka dan tidak terlalu membatasi diri dalam merayakan hidup. Jadi yang indulgent itu justru orang-orang yang kayak mengendalikan hidup, gimana caranya tidak terlalu puas, tidak terlalu senang, tidak terlalu bahagia. Jadi harus balance gitu ya, antara kesenangan dengan kesedihan. Kayak harus memikirkan juga orang-orang yang sedih gitu, harus berbagi. Kalau kita terlalu kenyang harus berbagi juga kepada yang lapar, maka harus merasakan dengan puasa dan sebagainya agar merasa juga susah dan sebagainya gitu ya. Mereka selalu mengutamakan keseimbangan. Kalau yang restraint culture itu ada orang-orang atau orang budaya-budaya yang menekankan pada pengendalian diri. Kebalik. Pokoknya kebalik ya. Jadi yang indulgent culture itu lebih ke kebebasan berekspresi, kesenangan, dan kebebasan individual. Jadi cenderung lebih terbuka dan tidak terlalu membatasi diri dalam merayakan hidup. Jadi mereka tuh ya bebas-bebas aja. Sementara yang restraint culture ini adalah budaya yang lebih menekankan pada pengendalian diri, yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kenikmatan itu harus diimbangi dengan kesedihan agar tidak terlalu nikmat dalam hidup nih. Harus memikirkan juga orang yang sesat dan sebagainya gitu ya. Lebih sopan teratur hidupnya itu ya, lebih kayak dinamis gitu, lebih kayak soft gitu, lembut, mengikuti norma-norma sosial yang ditetapkan seperti itu. Nah teman-teman, dari diskusi yang udah saya sampaikan tadi, topiknya tentang nilai budaya, ada sebuah tas pengerjaan yang harus dikerjakan teman-teman, yaitu topik diskusi. Sebutkan masing-masing contoh atau sebutkan kasus ya, atau contoh deh yang paling tepat sih benar. Masing-masing contoh satu negara yang merupakan indulgent atau resistant culture, yang menurut teman-teman itu dia masuk kemana. Misalkan indulgent culture kamu mau menunjuk satu negara apa, yang restraint culture itu nunjuk negara mana, dan itu harus ada penjelasannya. Misalkan kamu nunjuk indulgent culture Indonesia karena Indonesia tuh dalam kehidupannya begini, tercermin dalam kehidupannya begini. Nah silakan berikan jawaban Anda kepada dosen pengampu Anda melalui japri WhatsApp dengan menyebutkan identitas dan kelas paling lambat hari ini ya, pukul 11 malam, 11.59 malam. Jadi sebelum jam 12 malam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.